Pada tahun ini aku menyelesaikan 23 buku, dan dari 23 buku ini ada beberapa yang merubah pola pikir aku dan juga memberikan beberapa insightful. Halo teman-teman semuanya, aku Heru Abdan. Jadinya pada video kali ini aku akan membagikan 10 buku yang aku rekomendasikan kepada teman-teman semua untuk dibaca pada tahun 2024. Buku yang pertama adalah Essentialisme. Buku ini menjelaskan tentang apa yang penting di hidup kita dan apa yang harus kita korbankan di hidup ini untuk mencapai tujuan kita yang lebih besar. Dan buku ini mengajarkanku untuk bisa melakukan hal-hal yang menurut aku itu penting dan bisa memberikan makna dalam hidup aku sekarang. Dan highlight dalam buku ini adalah menambah 1 jam tidur itu akan meningkatkan produktivitas daripada mengurangi 1 jam tidur. Buku yang kedua adalah Good Vibes Good Life. Buku Good Vibes Good Life ini menjelaskan bagaimana cara hidup untuk bisa lebih baik dan juga mendapatkan apa itu hidup good vibes. Dan buku ini mengajarkan kalau ingin mendapatkan good vibes, kita itu harus mengkelilingi hidup kita dengan orang-orang yang memiliki vibes yang baik lebih dari kita, atau orang-orang yang feeling better dari apa yang kita rasakan. Dan highlight dalam buku ini adalah hidup akan jauh lebih mudah jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Buku yang ketiga adalah Building a Second Brain. Buku ini menjelaskan bagaimana cara membuat otak kedua untuk membantu otak pertama yang sangat efisien ini. Dan kita harus berterima kasih dengan teknologi sekarang, karena dengan teknologi itu bisa membuat otak kedua kita itu jadi jauh lebih mudah untuk diakses dan jauh lebih mudah untuk dibentuk daripada tidak ada teknologi. Dan dengan buku ini aku jadi bisa memikirkan hal-hal yang penting aja, kemudian hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang rumit atau kompleks aku serahkan ke otak kedua aku. Dan jujur buku ini membuat hidup aku jadi jauh lebih mudah karena aku bisa memikirkan hal yang penting aja sekarang dan membiarkan otak kedua aku untuk memikirkan hal yang kompleks dan hal yang benar-benar rumit untuk aku pikirkan. Dan highlight dalam buku ini adalah mengingat, mengkoneksikan, menghasilkan adalah 3 tahap manajemen pengetahuan pribadi. Buku yang keempat adalah How to Fix Broken Heart. Buku ini adalah buku self-improvement dengan genre percintaan. Dan aku memasukkan buku ini karena buku ini telah merubah aku dalam memandang sebuah broken heart atau patah hati sebagai suatu hal yang menyakitkan lagi, dan itu merupakan proses dalam kehidupan. Dan buku ini cocok untuk kita yang lagi sedang berjuang untuk move on dengan patah hati yang sedang kita alami. Dan itu juga alasan kenapa aku membeli buku ini, karena aku 1 tahun yang lalu baru aja putus. Dan pembelajaran atau highlight dalam buku ini adalah luka patah hati itu butuh waktu yang lama untuk sembuh, bahkan masih meninggalkan bekas. Berbeda dengan luka badan yang langsung disembuhkan tubuh. Buku yang kelima adalah Talk Like That. Buku ini sangat aku rekomendasikan untuk kita sebagai seorang mahasiswa dan juga untuk teman-teman yang baru ingin membuat konten video di YouTube seperti ini. Karena dengan buku ini kita itu diajarkan bagaimana untuk mendeliver ide atau cerita dengan lebih baik. Yang mana dengan aku membaca buku ini ada yang berubah dalam presentasi aku di kelas. Yang dulu itu aku menggunakan banyak sekali tulisan, sekarang aku banyak menggunakan ilustrasi atau gambar yang sangat mudah untuk dipahami oleh audiens dan juga dosen aku ketika di kelas. Dan pembelajaran dalam buku ini adalah data, fakta, dan analisis itu diperlukan dalam presentasi atau public speaking. Tapi akan lebih menarik ketika membuat narasi cerita yang melibatkan audiens atau membuat audiens itu relate. Buku yang keenam adalah Storyworthy. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana untuk membuat cerita yang biasa aja itu menjadi luar biasa. Dan dengan buku ini aku sadar kalau kita semua itu memiliki ceritanya masing-masing. Dan cerita kita ini bisa kita ceritakan dalam bentuk video atau bentuk tulisan atau hanya sekedar nongkrong kemudian membahas cerita yang kita miliki. Dan dengan buku Storyworthy ini aku jadi bisa lebih peka dengan momen-momen atau hal-hal kecil yang terjadi di hidup aku ini. Karena cerita yang sederhana tentang momen-momen kecil di hidup kita itu seringkali lebih menarik dan menyimpan banyak kenangan yang berarti. Buku yang ketujuh adalah Female Brain. Buku ini adalah hasil riset dari bagaimana otak perempuan itu bekerja. Dan buku ini menjelaskan juga kenapa otak perempuan itu ya perempuan dan nggak bisa disamakan dengan otak laki-laki. Karena otak perempuan itu memiliki mekanismenya sendiri, kemudian hormonnya sendiri yang berbeda dengan otak laki-laki. Dan dengan buku ini aku jadi bisa lebih memahami kenapa perempuan itu seperti ini orangnya, dan kenapa perempuan itu lebih dominan emosionalnya daripada logiknya. Dan dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana otak perempuan itu bertransformasi dari masa kecil, remaja, haid pertama, berurusan sama cinta, kemudian dewasa,
dewasa, hingga apa yang terjadi di otak perempuan ketika menopause. Dan pembelajaran dalam buku ini adalah perempuan itu lebih peka terhadap emosional seseorang daripada laki-laki hanya mendengarkan nada suaranya. Dan perempuan itu 2-3 kali lebih banyak berbicara setiap harinya daripada laki-laki. Buku yang ke-8 sebagai pelengkap dari Female Brain, yaitu buku Male Brain. Di dalam buku ini sama dengan buku Female Brain dan penulisnya juga sama, yaitu menjelaskan tentang bagaimana mekanisme atau kerja otak laki-laki berdasarkan riset. Dan setelah aku membaca buku Male Brain ini, aku jadi bisa lebih memahami kenapa aku memikirkan hal ini, tapi ketika aku suruh teman aku yang perempuan memikirkan hal itu, mereka enggak relate atau enggak connect karena kita memiliki perbedaan sistem kerja otak, yang mana di dalam otak laki-laki itu mengedepankan logik daripada emosional. Dan pembelajaran dari buku ini adalah otak seksual laki-laki itu 2,5 lebih besar daripada perempuan di bagian otak hipotalamus. Dan juga kenapa laki-laki itu mendominasi dari dulu sampai sekarang dalam kepemimpinan. Buku yang ke-9 adalah Atomic Habits. Buku ini udah aku baca 2-3 kali, bahkan mungkin 4 kali, 5 kali, karena buku Atomic Habits ini adalah salah satu buku yang merubah hidup aku hingga sekarang. Karena dalam buku ini itu pembelajarannya cukup simple. Jika kita ingin membuat perubahan dalam hidup kita, maka buatlah perubahan kecil. Karena dengan perubahan kecil itu akan menjadi perubahan yang luar biasa besar. Dan itulah yang aku lakukan sampai sekarang. Kalau misalnya aku ingin membuat habits baru, ingin lari, ingin olahraga, ingin makan sehat, aku melakukan hal yang kecil dulu. Aku coba untuk lari misalnya 500 meter dulu. Pelan-pelan aku lari 1 kilo, 2 kilo, hingga pada akhirnya aku bisa lari 5 km. Atau kalau misalnya kita itu ingin hidup sehat, coba mulai dengan minum air putih lebih banyak, tidur cukup, sedikit demi sedikit akan membuat kita jadi orang yang sehat. Dan pembelajaran dalam buku ini adalah perubahan 1% setiap harinya, dan pada akhir tahun ketika diakumulasi itu akan menjadi 37% improvement perubahan. Dan buku yang ke-10 adalah Thursday with Morrie. Menurut aku buku ini adalah buku yang santai bacanya dan nggak perlu konsentrasi yang tinggi untuk membacanya, karena buku ini adalah pembelajaran dari seorang Morrie, yaitu sebagai seorang profesor yang udah tua dan di penghujung waktu hidupnya, yang mana dia mengajarkan atau menceritakan pembelajaran hidupnya terhadap Mitch, yang mana Mitch ini adalah studentnya atau mahasiswanya. Jadinya dengan membaca buku ini, aku jadi bisa merenungi apa yang akan terjadi di kehidupan ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Menurut aku buku ini cocok untuk siapapun, mau kita masih remaja, dewasa, hingga kita udah tua. Karena inti dari buku ini adalah tentang dari hidup sampai nanti kita akan meninggal. Pembelajaran dalam buku ini adalah maafkan dirimu sendiri dan orang lain, jangan menunggu, karena tidak semua orang beruntung untuk mendapatkan waktu untuk memberikan maaf. Jadi itu adalah 10 buku yang aku rekomendasikan buat teman-teman baca di tahun 2024. Dan semoga buku-buku ini bisa merubah pandangan teman-teman semua untuk melihat dunia ini atau melihat kehidupan selanjutnya kita. Karena dengan buku-buku ini kita jadi bisa tahu dan juga bisa belajar banyak dari kehidupan seseorang yang udah dituangkan dan ditulis dalam sebuah buku. Dan semoga 10 buku ini ada salah satu yang teman baca dan bisa merubah hidup teman-teman semua. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman bisa subscribe channel aku ini untuk bisa mensupport aku atau membantu aku dalam mengembangkan video-video terbaru berikutnya. Dan jika teman-teman memiliki beberapa rekomendasi buku, teman-teman bisa komen di video ini, karena aku masih menginput buku-buku apa saja yang mau aku baca di tahun 2024. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah!